Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya baru bisa memberikan video materi. Ah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk materi aja ya. Oke. Nah, di minggu ini kita belajar tentang pre-processing data, atau kalau dalam tahap atau proses data science, itu ada namanya data preparation. Jadi, ini adalah fase-fase atau step dari data science proses. Mulai dari kita discovery, lalu ada data preparation, ada model planning, model buildingnya, lalu kita mengkomunikasikan hasilnya, mengoperasionalisasi, dan hasil dari evaluasi operasionalisasinya akan menjadi sebuah discovery baru atau tujuan analitika data yang baru, permasalahan yang baru. Nah, kita fokus langsung ke fase kedua atau data preparation. Di fase ini itu kita termasuk langkah-langkah untuk mengeksplor pre-processing data dan mengkondisikan data agar data kita itu eh, sesuai untuk dilakukan pemodelan dan analisis. Karena ada beberapa hal yang membuat data kita itu jadi kotor, ibaratnya ya, jadi kotor, sehingga ketika kita melakukan modeling data modeling atau melakukan pengolahan data atau analisis, hasilnya itu nggak bisa representatif terhadap populasi atau hasilnya itu nggak sesuai dengan hal yang tujuan yang kita cari gitu. Karena apa? Karena ada pengotor-pengotor tadi. Ibarat kata kita kalau sebar kuesioner ya, kalian pasti akan menemui responden-responden yang jawabnya itu ngaco, ngawur gitu. Kayak dari skala 1 sampai 5 itu dia jawab satu terus. Nah, eh, jawaban responden yang seperti itu yang termasuk jawaban-jawaban yang ngaco, dan itu harus dibersihkan sehingga data kita memang siap diolah dan siap dimodelkan. Itu sehingga data preparation menjadi proses yang benar-benar intensif dan penting dalam sebuah proses analitika data. Tuh, ini adalah langkah-langkah melakukan data preparation. Oh, ya, Mas. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi udah nyampe mana ya? Sorry. Nah, ini ya, langkah-langkah melakukan data preparation bisa dibaca. Ada namanya ETL, Extract, Transform, Load. Lalu juga ada ELT. ETL ini valuable when it comes to data quality, data security, dan data compliance. Sedangkan ELT is cepat ketika digunakan untuk sejumlah data yang sangat besar dan unstructured gitu. Jadi ini perbedaan antara ETL dan ELT. Jadi kalau ETL itu adalah extract, transformation, dan load. Kalau ELT, extract, load, baru transformation. Karena berasal dari data yang besar. Jadi di load dulu, baru ditransformasikan. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, keuntungan dari ETL itu satisfies data security dan compliance requirement, lalu meningkatkan trust-nya customer, membatasi adanya penyalahgunaan privacy, speeding up data ingestion, dan over flexibility. Nah, ini cara melakukan ETL, ini bisa dibaca langsung di website ini, kurang lebih seperti ini. Jadi kita harus men-setting dulu tujuannya, kita meng-grab datanya. Nah, ini data preparation, ada data cleansing. Data cleansing itu menghilangkan error, ada menghilangkan nilai-nilai yang nggak mungkin, missing value, outlier, typo, dan lain sebagainya. Lalu data transformation bisa aggregating, ekstrapolasi, derive, kripting, dummy, dan mereduksi sejumlah variabel. Ini bisa pakai analisis faktor ya, kalau dalam statistik. Lalu ada combining data, mulai dari merging,
set operator, creating views, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau merging tuh bisa pakai rumus-rumus Excel juga ya. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan pakai software-software sederhana yang kita punya. Nah, bicara belajar tentang data, yang namanya clarify apa ya, membersihkan data dalam sebuah proses data science itu harus dilakukan di awal banget dari sebuah project. Jangan sampai kita malah mengolah data yang kotor. Karena balik lagi ya, takutnya hasilnya nanti nggak representatif atau nggak sesuai dengan tujuan kita karena terlalu banyak data-data yang apa ya, nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Ini ada namanya data conditioning. Itu ada merujuk pada proses-proses membersihkan data, menormalisasi dataset, dan mentransformasi jika diperlukan. Misal variabelnya terlalu banyak nih, mau direduksi pakai analisis faktor. Boleh. Misal ada data-data yang outlier. Boleh. Misal ini maunya diolahnya pakai tools-tools yang mencaratkan distribusi normal, sedangkan datanya nggak normal. Ditransformasi ke distribusi normal? Boleh. Jadi memang harus dilakukan hal-hal seperti itu sehingga kita bisa melakukan pemodelan data lebih tepat. Kayak gitu. Lalu ini ada survei dan visualize data. Ya, sekarang kan ada namanya Google Data Studio ya. Kalau kita masukin ke Google Data Studio lewat Google Sheet, itu bisa keluar visualisasinya mulai dari yang namanya pivot, terus grafik-grafik, itu semua bisa keluar di Google Data Studio. Jadi yang kita perlu lakukan adalah pertama kita harus bisa overview, kita zoom, dan kita filter data sesuai yang kita butuhkan. Itu. Nah, ini contoh outlier ya. Datanya berkisar di sini, tiba-tiba mencungul di sini. Nah, kalau di SPSS tuh biasanya pakai apa? Box plot. Nah, datanya di luar box plot itu juga termasuk outlier. Nah, ini teknik-teknik, oh sorry, ini tadi belum saya jelaskan ya. Bagaimana apa perbedaan deskripsi error dengan possible solution? Ini bisa dibaca sendiri sih sebenarnya. Kalau error itu adanya deviasi yang begitu besar, ada kesalahan. Error itu juga bisa dari kesalahan kita melakukan data entry, atau respondennya yang jawabnya ngasal-ngasalan, ada data redundant, missing value, dan lain sebagainya. Nah, ini overview dari handling missing data, beberapa teknik-teknik untuk missing value. Yang paling umum adalah imputasi. Imputasi bisa didapat dari imputasi bisa dengan static value, misal 0 atau rata-rata, atau bisa pakai imputasi estimasi, kayak gitu. Nah, ini keuntungan dan kekurangan dari masing-masing teknik. Yang paling umum sih imputasi sih. Paling mudah menurut saya itu ada di omit the value. Ini kalian abaikan. Ya udah kalau misalnya satu responden jawab 30 pertanyaan. Nah, satu responden itu nggak jawab pertanyaan nomor 3. Kan berarti ada missing value tuh di situ. Terus kalian hapus semua jawaban satu responden itu. Itu adalah omit the value. Itu cara paling mudah. Tapi ada kerugiannya. Bisa jadi jawaban-jawaban pertanyaan yang lain itu dari responden itu tuh berguna, tapi kita hapus, kita abaikan. Atau bisa juga kekurangannya adalah misal data kita mepet banget, misal minimal 200 data, tapi kita dapatnya 201. Dimana kalau kita menghilangkan dua responden jadi kurang dari 200. Nah, itu kan juga bagian dari kekurangan dari omit, kekurangan dari teknik mengabaikan ini. Atau bisa juga di set ke 0. Ini juga mudah. Pokoknya setiap missing value diganti kata angka 0 aja. Tapi ya bisa jadi itu jadi outlier. Kayak gitu. Ini impute static value biasanya diimputasi pakai rataan. Ini juga mudah dan cenderung tengah-tengah sih menurut saya. Walaupun masih ada probabilitas atau kemungkinan menghasilkan estimasi yang kurang tepat. Nah, ini mengimputasi dari hasil estimasi agak rumit. Ya bisa dibantu SPSS sih, tapi agak rumit. Cuman makanya kekurangannya agak rumit, harder to execute. Cuman lebih tepat
nanti hasil pemodelannya itu kelebihannya. Atau di modeling. Ya ini lebih sangat ribet banget sih. Ini tidak disarankan kalau modeling the value. Yang paling umum dilakukan adalah nomor 3, yang paling tengah-tengah, mengimputasi dengan rataan atau mengimputasi dengan hasil estimasi. Tapi kalau data kalian sangat banyak ya, cara paling mudah dan paling tepat menurut saya ya dihapus aja. Udah diabaikan aja, dihapus. Cuma kalau datanya mepet ya mau nggak mau harus diimputasi. Gitu. Ini combining data, di merging gitu misalnya, atau bisa juga eh ya di merging. Bisa joining tabel, appending tabel, using views to simulasi data dan enriching aggregate measuring. Ini transforming data. Ini awalnya nggak linear ya. Terus habis itu ditransforming jadi linear. Ini sering terjadi ya. Ini kayak anak bimbingan saya, Nabila. Dia itu maunya pakai regresi linear. Ya nggak apa-apa sih. Dan ya eh, sesuai sih maksudnya. eh, ada 5 variabel dependen dan sorry 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. It's okay. Tapi ketika uji linearitas datanya itu ternyata nggak linear antara variabel independen dan dependennya. Nah, berarti hubungannya sebenarnya bukan linear. Bisa jadi hubungannya adalah x kuadrat, polinomial, atau bisa jadi hubungannya logaritmik atau eksponensial. Nah, cara paling mudah agar tetap bisa diolah pakai regresi linear adalah ditransformasi. Jadi misalnya kayak gini, ini bentuknya kan agak melengkung ya. Mungkin dia sebenarnya grafik X kuadrat, tapi maunya diolah linear, Bu. Ya udah ditransformasi sehingga nantinya bisa jadi linear seperti ini. Gitu. Ini mereduksi sejumlah variabel, mempunyai banyak variabel dalam model kita itu menjadikan model kita tuh semakin sulit dihandle. Ini pengalaman saya menghandle penelitian yang variabelnya sampai 17 sama menghandle penelitian yang variabelnya cuma 5 itu berbeda jauh. Menghandle variabel yang cuma 5 itu hasil modelingnya bagus, fitness modelnya itu bagus dan langsung cepat keluar hasilnya. Tapi kalau modelnya sampai 17 variabel itu udah dapet hasilnya lebih lama, ukuran fitnya itu juga jelek. Jadi modelnya harus distrukturisasi lagi. Biasanya mereduksi jumlah variabel ini pakai ada namanya analisis faktor. Em, Kalau di kuliah rekayasa pemasaran sih saya masukin sih materinya. Tapi saya lupa. Di sini saya masukin juga materi analisis faktor di mata kuliah analitika data. Nah, atau bisa juga kita pakai variabel dummy. Kalau kalian pernah OR, udah pernah ambil OR kan di metode simplex tuh ini ya, ada dummy variabel ya, simplex with dummy variable. Apa big M itu loh, itu kan bagian dari transforming data. Nah, sebenarnya materinya itu aja tentang pre-processing data. Saya memasukkan materi tentang tutorial melakukan pre-processing data di SPSS. Pertama, check outlier. Check outlier itu ada di menu deskriptif statistik, lalu kalian klik explore. Nah, kalian di bagian explore, di bagian statistik, di sini harusnya itu ada tombol statistik, kalian klik, terus kalian centang outlier, terus di continue, di OK. Nanti akan keluar data outlier. Data outlier salah satunya tadi bisa dibuang satu baris data. Atau kalian inputasi juga. Kalau data outlier, maka satu baris data semua harus dibuang. Data outlier nggak harus di bawah. Bisa jadi data outlier itu ada di atas. Gitu. Nah, berikutnya itu untuk missing value ada di menu analyze, missing value analysis. Kalian masukkan variabel yang mau dicek, missing value-nya. Kalian klik pattern, ini dicentang-centang. Di statis, terus di deskriptif, kalian centang-centang ini, diklik, dicentang. Nanti akan ketemu berapa jumlah missing value-nya. Kalau udah, kalian lakukan imputasi. Ya, sebenarnya nggak harus diimputasi sih. Kalian hapus data juga boleh. Tapi dalam hal ini kita mau imputasi.
ada di transform di random number generates. Nah, ini dicentang-centang, klik OK. Lalu di analyze multiple imputation input using data value. Mana variabel yang mau diimputasi missing value-nya, terus dikasih batasan-batasan. Misal kalau skala Likert itu kan 1 sampai 5, maka harus dibatasi nilai imputasinya minimal 1, maksimal 5. Roundingnya berapa? 0. Gitu misal. Kan dibulatkan 0 angka di belakang koma. Itu. Tapi kalau nggak ada batasan ya nggak apa-apa. Lalu diklik imputasi model di OK. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Nah, kalian bebas mau ambil iterasi keberapa untuk melakukan imputasinya. Kalau transformasi data, ada di menu transform, compute variable. Nah, misal kita mau mentransformasi menjadi logaritmik, log X gitu. Di sini dikasih judul kolomnya sama dengan, kalian cari di sini, log X. Misal TH1, variabel TH1 yang mau di-logkan. Log TH1, terus di OK. Nanti akan keluar kolom baru yang isinya log TH1. Ini juga len X10 ini juga bagian dari transform. Gitu. Itu aja sih materinya. Semoga jelas. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan di grup ya. Ini tugasnya. Di e-learning saya masukkan Excel, data setiap kelompok. Saya kurang tahu sih kelompok 1 sampai kelompok 15-nya seperti apa. Silakan kalian bagi sendiri siapa kelompok 1 sampai kelompok 15. Yang jelas itu sudah berbeda-beda datanya. Masing-masing kolom itu data masing-masing kelompok. Yang perlu kalian lakukan, pertama cek outlier data. Kalian tandain di kuning-kuning gitu, mana yang jadi outlier. Lalu kalian cek missing value dan lakukan imputasi data sesuai kelompok masing-masing. Lalu kalian transformasikan data kalian menjadi X kuadrat, X pangkat 3, log X10, ln X, 1 per X, 1 per X kuadrat, 1 per X. Dikumpulkan dalam bentuk Excel aja lah, rangkuman di Excel. Kalian tandain ya, mana yang outlier, mana yang missing value. Yang outlier nggak perlu dihapus, cukup ditandain aja mana outliernya. Sama yang missing value mana dan dimasukkan juga berapa hasil imputasi datanya. Dan dimasukkan kolom baru hasil transformasi datanya. Dikumpulkan dalam bentuk Excel, kelompok di e-learning minggu depan. Itu aja sih, sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya karena saya ada halangan, jadi tidak bisa menjelaskan kelas secara sinkronus di kelas. Minggu depan kita masuk lagi di kelas secara offline. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.